Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami ya Bapa untuk menangisi dosa-dosa kami. Menangisi kekurangan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami untuk membalas cinta putramu kepada kami. Bantu kami ya Bapa untuk prihatin terhadap situasi hidup kami sendiri maupun hidup di sekitar kami semua, anggota keluarga kami, masyarakat, gereja, dan siapapun juga yang telah menyakiti hati Allah Bapa yang penuh kerahiman. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita melihat hari ini dalam bacaan Injil Yesus menangisi kota Yerusalem, kota damai, dan Yesus mungkin semacam menubuatkan apa yang bakal terjadi dengan kota Yerusalem ini, kota Allah. Kota yang menjadi tanda perdamaian dan bakal Yerusalem surgawi. Ya. Dan inilah kerinduan bangsa Israel. Kota suci, kota Allah. Tetapi ternyata nubuatan Yesus sungguh terjadi pada tahun 70 ketika Panglima Titus menghancurkan, melululantakkan Yerusalem. Bahkan bait Allah yang diagung-agungkan, yang dipuji-puji, itu juga diremukkan, dihancurkan, dan tidak ada batu yang tersisa. Dan itulah kalau kita melihat di Yerusalem hanya ada tembok ratapan, ya. Tembok yang menangisi, yang dihancurkan. Dan itu pula dengan kehancuran Yerusalem dan kehancuran bait Allah, itu berarti juga kehancuran dari pusat kehidupan rohani bangsa Israel. Karena bait Allah menjadi pusatnya, menjadi senternya, menjadi tempat di mana mereka bergaul, mereka menyembah, mereka datang, ya, semacam tanda petik, katakanlah semacam tanda petik ketika orang Islam pergi ke Mekah. Jadi Yerusalem dan bait Allah itu adalah Mekahnya orang Yahudi, dan ketika itu dihancurkan, maka hancurlah pusat, ya, dari kehidupan mereka bersama. Mereka setiap tahun datang 2 kali ke Yerusalem untuk mempersembahkan dan merayakan hari raya mereka yang patut mereka rayakan. Sekarang tidak ada lagi. Dan itu berarti melepaskan fondasi iman mereka. Ya. Ketika dulu orang Saduki, orang Farisi dan para imam berperan besar di dalam bait Allah itu, sekarang mereka tidak punya lagi, ya, tidak punya lagi tempat mereka untuk menjadi tanda kebersatuan iman mereka, ya. Dan itu penting juga kalau kita lihat di dalam gereja Katolik, di pusat pemerintahan kerohanian gereja Katolik itu menjadi Roma, Vatikan di situ, yang menyatukan seluruh spiritualitas dari orang Katolik, ya. Nah, disitulah ketika Yerusalem dan bait Allah dihancurkan, mereka habis, ya. Maka mereka juga tersebar pergi kemana-mana, menjadi bangsa diaspora, ya, kepada bangsa-bangsa di mana pun, Eropa, kemanapun juga. Ya, bahkan mungkin ada yang mendengar pernah ke Indonesia juga, satu bagian dari orang di daerah Maluku sana. Ya, katanya demikian, ya, menurut ceritanya. Tapi itulah kita melihat bahwa kemudian kita melihat disitulah kita lihat bagaimana Yesus prihatin dan pedih, ya, ketika orang Israel menolak dia. Ketika bangsa Israel tidak mau menerima Yesus sebagai juru damai, sebagai keselamatan itu sendiri. Dan itulah menjadi kepedihan hati Yesus. Dan itu juga menunjukkan kepada kita betapa Tuhan Yesus sungguh-sungguh prihatin dan pedih terhadap manusia. Dan sampai sekarang pun, kalau boleh dikatakan,
seperti yang kita ketahui dalam penampakan Bunda Maria di berbagai macam tempat, Yesus menangis terhadap bangsa manusia. Menangis prihatin karena dosa-dosa kita manusia. Dan itu pula boleh dikatakan sampai sekarang ketika manusia menjauh dari Tuhan, menolak Tuhan, maka tidak peduli lagi dengan imannya. Tuhan juga menangis. Menangisi kita juga kalau kita berdosa dan selalu berdosa. Semoga kita diajak untuk juga menangisi dosa-dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus menangis. Itu tandanya bahwa Yesus sungguh-sungguh peduli dengan manusia. Dia tidak ingin manusia hancur lebur. Dia tidak mau manusia jatuh ke dalam kehancuran yang kekal, kebinasaan yang kekal. Maka Yesus mengatakan, seandainya engkau tahu, seandainya engkau tahu. Demikian juga seandainya Yesus tahu apa yang harus kita lakukan, pertobatan kembali kepada Tuhan. Maka demikian juga harapan Yesus supaya kita tahu bahwa hidup kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita itu ditebus oleh Tuhan. Hidup kita itu diajak untuk kembali kepada Tuhan. Untuk mengalami kedamaian, untuk mengalami kesejahteraan, untuk mengalami kebahagiaan kekal bersama Dia. Dan itulah tujuan dari kenapa Yesus datang ke dunia, untuk menebus kita semua manusia. Semoga Anda dan kita semua semakin sadar dan disadarkan kembali akan panggilan kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk mempersiapkan jalan-jalan hidup kita yang penuh dengan lika-liku problem kehidupan. Semoga Tuhan melelehkan hati kita, mencairkan hati kita, mencairkan hidup kita untuk terus berjuang mempersembahkan diri kita kepada Tuhan apapun segala bentuknya. Tuhan memberkati kita semua dan kita diajak untuk kembali kepada Dia, Sang Juru Selamat, Sang Penebus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.